Puji Tuhan, saya kesini selalu membawa teman ya, karena nggak berani sendiri. Ada Pak Hendro dan istri, ada Pak Sidik yang selalu setia menemani mana kami pergi gitu ya. Semoga kita bisa pelayanan bersama-sama sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya silakan slide-nya dibuka. Kita akan berbicara pada hari tema yang lumayan berat ya, karena yang diberikan oleh Sinode GBI adalah kebiasaan positif orang sukses. Saya nggak tahu apakah saya dianggap sukses atau tidak, tapi saya menganggap saya sukses. Haleluya. Ya. Itu adalah kebiasaan positif, positive habit of successful people. Satu judul yang luar biasa, satu judul yang bisa menginspirasi kita, karena kesuksesan itu kita ingin raih di dalam setiap segi kehidupan kita. Kita akan raih dalam semua sudut. Anak-anak juga ingin sukses, orang tua juga punya sukses. Tetapi sebelum lebih lanjut kita berbicara, kita sepakati dulu bahwa kesuksesan yang dimaksudkan di sini bukan kesuksesan secara materi, bukan kesuksesan karena pencapaian harta yang banyak, tetapi kesuksesan setiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang merasa sukses karena sudah menikah, sudah punya pekerjaan. Dia merasa sukses karena dia sudah menjadi pegawai negeri. Dia merasa sukses karena dia sudah memiliki keluarga yang baik. Dia sudah merasa sukses karena dia sudah menyekolahkan anak-anaknya. Dan banyak kriteria orang sukses. Tidak harus tergantung kepada harta, tidak harus tergantung kepada pencapaian materi. Memang itu bisa mempengaruhi, tetapi itu bukan segala-galanya. Setuju ya Bapak Ibu semuanya? Amin. Jadi setiap orang berhak untuk sukses. Nah, kita akan belajar bagaimana kebiasaan orang sukses. Saya tidak berbicara tentang orang tokoh-tokoh yang di dunia ini, bagaimana kiat sukses mereka. Tetapi saya berbicara tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Ada Daud, ada Daniel, itu luar biasa. Hari ini kita berbicara tentang Yusuf. Orang banyak tahu tentang Yusuf, orang yang selalu hadir, dan itu bisa menjadi satu kesuksesan karena perjalanan imannya. Pada saat dia mulai bermimpi, disitulah mulai merendah dan merendah untuk mencapai satu puncak kepemimpinan. Kita mulai dari Kejadian 37 ayat 5 sampai 7. Jadi saya bacakan di sini aja ya. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan bacakan begini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi padanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang berjalan dan mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau punya kuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Sampai di sini aja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini, diawali dari sebuah mimpi, dan mimpi itu ditentang oleh ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Banyak orang memang tidak percaya mimpi. Ada banyak orang juga yang tidak memahami mimpi dan tidak mau dengan masalah mimpi anak kembang itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa perjalanan Yusuf dimulai dari sebuah mimpi. Kalau waktu kecil panggil ibu untuk segera sekolah, saya lama mimpinya lagi enak dan ketemu lagi. Entah mimpi apa, mendapatkan hadiah. Jadi anak kecil seperti itu. Namun sekarang bertambah kepada dewasa, mimpi itu bukan sekedar mimpi itu, tetapi mimpi menjadi satu cita-cita. Mimpi menjadi satu tujuan. Mimpi menjadi satu target yang harus diambil, yang harus dipegang. Oleh karena itulah makanya Yusuf
kepadanya. Mungkin orang tidak memahami, bahkan saudara-saudara tidak memahami, orang tuanya tidak memahami. Masakan aku dan ibumu harus menyembah kepada-Mu? Karena di situ ada matahari, bulan dan 11 bintang. Itu sujud menyembah pada Yusuf. Dan itulah yang terjadi di akhir cerita. Nah, coba kita lihat. Ada beberapa pendapat di sini memang. Kita akan berikan contoh-contoh adalah Eleanor Roosevelt. Ya, Eleanor Roosevelt yang mengatakan, masa depan hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Bukan menjadi pemimpi, tetapi menjadi sebuah visi, membuat satu target yang harus diambil. Itu adalah orang-orang sukses. Dia punya satu sasaran yang akan ambil. Oleh karena itu Roosevelt mengatakan, masa depan hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Mungkin dia mengatakan impossible untuk diraih, tetapi itulah yang terjadi. Orang-orang yang berani bermimpi adalah orang-orang yang sukses di masa depan mereka. Impian itu menjadi sebuah ambisi. Impian itu menjadi satu motor penggerak untuk mencari pengetahuan, mencari hikmat, supaya bisa mendapatkan apa yang dicari, apa yang diimpikan. Kalau kita berbicara teknologi yang ada sekarang ini, itu adalah mimpi-mimpi orang-orang zaman dulu yang memikirkan hal itu. Dan ada banyak hal yang terjadi di sini. Satu tokoh yang luar biasa, kita tahu Walter Elias Disney. Dia adalah seorang seniman, seorang penggambar. Ada yang tahu Walt Disney? Ya, Walter Elias Disney, dikenal dengan Walt Disney. Orang yang tidak punya, bukan orang siapa-siapa, tetapi dia punya bakat seni yang luar biasa. Dia suka menggambar dan dengan karya-karya yang luar biasa. Tetapi pada zamannya tidak diakui. Pada zamannya seringkali ditolak. Pada zamannya tidak dianggap. Imajinasi dan kreativitasnya yang luar biasa dan optimisme yang luar biasa. Bukan siapa-siapa, dia anak seorang koran, seorang pemandu kereta jenazah, tetapi dia mempunyai bakat yang luar biasa dengan karyanya. Maka kemudian dia mendirikan satu perusahaan dengan modal $500. Tetapi dia juga sendiri merasa kesulitan, bahkan tidak punya uang untuk makan. Namun kita melihat di sini bahwa di tahun 1995 orang yang dikatakan rendah ini, bukan koran dan anak seorang pemandu jenazah ini, kereta jenazah, dia bisa membuat sesuatu karya yang luar biasa tahun 2007 dengan Disneyland, dan dia mempunyai penghasilan sekitar 35 miliar yang saya catat. Luar biasa. Berawal dari mimpi, itulah yang dikatakan oleh Yusuf, mengawali dari mimpi. Lalu apa yang menjadi impian itu, Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi impian itu berfungsi sebagai apa? Kalau kita lihat di sini, yang pertama fungsi impian adalah untuk memberikan motivasi, next. Memberikan motivasi untuk menuju kepada keberhasilan. Motivasi itu akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi segala halangan, segala rintangan yang ada di depan kita. Motivasi untuk mencari tujuan, motivasi sebagai dorongan yang menggerakkan kita, menggerakkan segala pikiran kita, menggerakkan segala kemampuan kita untuk menciptakan satu strategi yang harus ditempuh, termasuk bagaimana kita mencari informasi tentang semuanya itu untuk dapat menggapai apa yang menjadi impian. Memang tidak mudah. Tadi saya katakan pada saat Yusuf masuk menjadi mimpinya, disitulah awal perjalanan imannya dan awal semua tragedi yang dia alami. Nelson Mandela pada saat menjadi presiden Afrika Selatan, dia juga memimpikan satu keadaan negara Afrika Selatan yang merdeka dan berdaulat sendiri. Dia harus memperjuangkannya. Berawal dari mimpi itu, dia harus banyak mendekam di penjara. Namun pada akhirnya Nelson Mandela kita kenal sekarang sebagai presiden Afrika Selatan. Dia mau memperjuangkan mimpinya seperti Yusuf. Dia harus memperjuangkan mimpinya untuk menjadi negara Afrika Selatan yang berdaulat. Yang kedua, mimpi sebagai suatu energi. Kenapa? Sebagai satu sumber kekuatan
yang menjadi semangat di dalam beraktivitas, karena tahu ada harapan, ada keyakinan di depan yang harus diraih. Meskipun menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi tetap harus berjuang. Itulah menjadi energi. Gak cepat capek, gak cepat lelah, karena ada energi yang muncul dari dalam, yang keluar dari dalam. Makanya impian itu juga menjadi penting. Tapi impian yang bagaimana nanti kita menjadi energi yang tidak pernah putus, karena tahu ada satu tujuan yang diraih. Sehingga kalau kita bisa berbicara yang ketiga, itu impian sebagai satu target. Impian sebagai satu target yang harus diraih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, energi itu muncul menjadi satu kekuatan untuk kita mengasah diri. Energi itu muncul sebagai kekuatan untuk meraih, menjadi satu mencari pengetahuan dan seterusnya. Orang-orang yang punya mimpi dan heran satu, mereka yang punya masa depan. Ya, ada satu pemain Indonesia menjadi pemain junior sepak bola di AC Milan, namanya Erianto, seorang anak pengembala di daerah mana itu ya? Di daerah Jawa Tengah. Erianto menjadi pemain sepak bola junior AC Milan dan menjadi kapten terbaik karena mimpinya. Dia mimpi bermain di lapangan hijau di Eropa yang bagus, dan ternyata dengan latihan itu mimpinya membuat dia punya energi yang tidak pernah lelah untuk berlatih, sehingga target itu tercapai. Target itu bisa dicapai meskipun keadaannya itu mustahil, meskipun keadaannya mungkin tidak mungkin kita mencapai. Tetapi kita tahu, pada saat seseorang mempunyai mimpi, dia kejar mimpinya, ada motivasi, ada sesuatu energi, sehingga sasaran itu tercapai. Orang mungkin tidak berpikir bisa terbang dengan pesawat terbang pada zaman dulu, tetapi meraih bersaudara. Dia mencoba untuk jatuh bangun dari bukit yang bisa terbang, manusia terbang, sehingga dia diketahui orang seperti orang gila. Kalau kita lihat YouTube-nya, dia pakai segala macam cara sampai jatuh bangun, kakinya patah, orang gila. Tetapi kenyataannya mereka menjadi satu pionir dalam penemuan pesawat terbang. Hal yang luar biasa. Dia mungkin dia terbang seperti burung, mungkin tidak terpikirkan, tetapi kita sekarang bisa menikmati itu. Itulah kenapa fungsi mimpi dalam kehidupan kita yang harus kita lalui, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita ini mengawali mimpi kita untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Kita berbicara tentang kesuksesan, mengawali impian itu dalam kehidupan kita, mengawali impian yang benar. Yang harus kita lakukan adalah mengawali impian bersama Allah, bukan impian dari dalam diri kita. Kalau kita mengawali impian dari Allah, itu seperti Yusuf. Dia bisa berjalan sesuai dengan rencana Allah, berjalan dalam garis besar Allah, sampai pada tujuan dia, meskipun ada rintangan halangan, tidak masalah, karena dia tahu ada kekuatan yang menopang dia. Kecuali kalau mimpi itu mimpi kita sendiri, kita mimpi yang besar dari kehidupan sendiri, maka segala kekuatan risiko juga kita tanggung sendiri. Ya. Orang sendiri mengawali impian dari pribadi Allah, bukan dari diri. Orang takut bermimpi karena dia tahu kelemahannya. Orang takut bermimpi karena dia mengalami keterbatasan, baik keterbatasan dalam dirinya sendiri maupun keterbatasan yang di luar atau di lingkungannya, sehingga dia takut bermimpi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, cermati tempat ini. Saya katakan, mari kita awali mimpi dari pribadi Allah. Kayak apa? Di Kejadian kita sebutkan next. Ada satu kejadian, ada Allah yang memimpikan kita. Yang Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman
Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara, Abraham menjadi bapak orang percaya. Imannya begitu luar biasa. Tetapi iman yang dahsyat itu adalah satu proses yang cukup panjang. Satu proses yang harus dialami. Satu proses didikan Allah untuk mencapai iman yang besar. Tidak serta-merta imannya gede langsung bisa menyembelih anaknya. Enggak. Tetapi itu satu proses yang didikan Allah. Satu proses yang Allah bentuk. Kita pun juga punya iman. Mungkin tidak sebesar Abraham. Tadi pagi saya beberapa dikasih biji sesawi oleh hati. Itu juga dikasih satu. Tanam aja Pak. Oke. Nanti ditaruh di kantor. Itu menjadi tindakan profetik supaya kita bisa memimpikan sesuatu luar biasa. Tapi kita tidak terikat dengan benda-benda material jasmani. Iman kita yang terlebih dari semuanya. Iman mimpi yang berasal dari Allah. Dari mana itu? Kita lihat di sini pada saat itu Abraham tidak yakin dengan imannya bahwa dia akan punya anak. Abraham tidak yakin karena apa? Dia melihat kelemahannya sudah hampir 100 tahun, mana mungkin, dan istrinya sudah mati haid, tidak mungkin punya anak. Sehingga dia tidak berani bermimpi karena keterbatasan fisik. Abraham tidak berani bermimpi karena lihat situasi kondisinya tidak memungkinkan, sehingga dia tidak berani untuk bermimpi. Abraham tidak berani bermimpi karena lingkungannya, istrinya, semuanya sudah. Dan dia sudah usia tua, tidak mungkin. Semuanya serba tidak mungkin. Jadi ketika Allah berbicara kepadanya akan mendapatkan keturunan, dia ragu-ragu. Dia tidak bisa mengimani. Kenapa? Matanya melihat hal yang fisik yang tidak mungkin. Sehingga Allah di sini katakan, keluar. Lihatlah bintang-bintang di langit. Kalau engkau bisa menghitungnya, maka segitulah keturunanmu. Artinya keluar lihat dari tendanya, keluar dari kemahnya, keluar. Karena dia tidak bisa dibatasi oleh tenda, tidak bisa dibatasi oleh kemah, dia harus melihat Allah. Artinya apa? Keluar dari semua kita, keluar dari keterbatasan kita, keluar dari kelemahan kita, keluar dari segala sesuatu yang membelah gurita apapun yang ada di dalam kehidupan kita yang mengikat kita, sehingga kita tidak melihat. Allah mau kita melihat Allah yang dahsyat. Amin. Sehingga keluar dari zona kita sendiri untuk masuk menjadi zonanya Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Itulah Tuhan meminta keluar daripada itu. Nanti kita akan bahas lagi. Ya sudah lebih detail. Tapi itulah yang sangat dimaksudkan. Sehingga apa? Di dalam diri Abraham yang tadinya tidak mungkin, disuruh menghitung agak mungkin itu bintang Tuhan. Tetapi dia yakin. Di situ ada banyak perjalanan iman Abraham yang lain. Nanti kalau ada waktu kita singgung supaya kita bisa melihat bagaimana Allah berkarya dengan luar biasa. Ya, Abraham awalnya tidak percaya akan impian yang Tuhan berikan, sehingga pada saat itu Allah ingin satu. Apa namanya? Allah ingin supaya Abraham itu keluar, mengalihkan pandangannya, bukan berpandang kepada kelemahannya, tetap kepada kebesaran Tuhan. Sehingga di sini, kalau kita melihat ada satu buku The Dream of God, Terapi Nadok, saya katakan begini. Seringkali gereja lupa bahwa Allah memiliki mimpi bagi umatnya. Allah memimpikan manusia hidup dalam harmoni sebagai anggota kerajaan Allah di tengah dunia ini. Buku yang luar biasa. Dikatakan gereja seringkali lupa bahwa Allah punya mimpi yang luar biasa bagi umatnya. Allah ingin menghadirkan kerajaan Allah di bumi, dan tertulis di dalam Alkitab, sesudah kerajaan di surga dan di bumi. Artinya hidup kita di dalam dunia ini bukan sekedar hidup dengan segala keterbatasan, tetapi Allah mimpi kita hidup di dalam harmoni sebagai anggota kerajaan Allah, warga kerajaan yang tidak pernah berkekurangan tentunya, tetapi tetap dihitung ya, bukan materi, tetapi cukup di dalam segala hal, bukan pencapaian harta dunia, tetapi Allah kita bisa menikmati
buku ini, gereja seringkali lupa hanya menginjil yang rohani saja, hanya berbicara kepada yang rohani, sehingga yang ada yang nyata dalam dunia ini tidak pernah disentuh. Padahal kita hidup masih di dalam dunia. Oleh karena itu dikatakan gereja lemah. Dan kita lihat tokoh kita dari Yusuf tadi, dia mengawali mimpinya itu bersama dengan Allah, impian yang sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa kok bisa begitu? Impian yang bagaimana? Impian yang ditimbulkan di dalam kehidupan kita, impian yang ditimbulkan dalam pikiran kita, impian yang ditimbulkan dalam hasrat kita. Bukan saya tertidur mimpi ini ya, bisa, tapi tidak seharusnya begitu. Tetapi Allah bisa menimbulkan, memunculkan keinginan dalam kehidupan kita, memunculkan hasrat. Apa mimpi Allah? Misalnya Tuhan memunculkan satu hasrat kepada Pak Gembala, oh gereja ini harus dibangun sampai ke belakang. Itu contoh hasrat, impian, keinginan yang ditimbulkan di dalam hati Pak Gembala. Jadi tidak harus mimpi ya Bapak Ibu Saudara, tidak harus tidur kemudian mimpi. Jangan terbatas dengan hal itu. Tetapi Allah bisa menimbulkan dalam kerinduan dalam hati. Bapak Gembala maupun jemaat di sini ada menimbulkan kerinduan di dalam hati, menimbulkan keinginan, menimbulkan hasrat untuk mencapai tujuan. Sesuatu yang indah, yang mulia, yang harus dipikirkan. Itu Allah mau. Seperti Yusuf yang mengawali impian dalam kehidupannya secara bersama dengan Allah, masuk di dalam rencana Allah, memandang hal-hal yang besar untuk memuliakan Tuhan. Sehingga di dalam perjalanannya mungkin orang mengatakan enggak mungkin, mimpinya itu menjadi raja yang disembah oleh matahari, bintang dan matahari, bulan dan 11 bintang. Kenyataannya menjadi budak. Itu perjalanan iman. Sehingga kalau kita bisa melihat yang kedua adalah mengerjakan mimpi itu, mulai mengerjakan next. Saat kita mulai mengerjakan itu mimpi, mungkin berkat perkara yang mudah. Kalau kita melihat tokoh Yusuf ini, pada saat dia mulai mengerjakan mimpinya, dia mulai berbicara tentang mimpinya, dia mulai menceritakan tentang visinya, disitulah penderitaan dimulai. Kalau kita mau baca kejadian ini, disitulah Yusuf semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi dengan penuh kesabaran dia lalui proses. Ketika dia mengantarkan ransum, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur. Di situ dia merasa ditinggalkan, di situ dia merasa kesendirian. Mungkin kita juga bisa mengalami hal itu, merasa sendiri gak ada yang pedulikan, merasa ditinggalkan oleh teman dekat, merasa ditinggalkan oleh Bapak Gembala. Kita tidak punya apa-apa. Sampai kapan? Yusuf tidak tahu sampai kapan dia harus keluar dari sumur. Imannya diuji pada saat dia mengalami kesendirian. Imannya diuji pada saat dia papa dan tidak berdaya. Dia tidak tahu kapan akan dikeluarkan dari sumur. Dia hanya berdoa dengan imannya dan berharap pada Tuhan akan dikeluarkan dari sumur. Dan pada kenyataannya dia keluarkan dari sumur. Apakah sampai sebatas itu? Ternyata tidak. Dikeluarkan dari sumur, ternyata dijual kepada orang Ismail. Kafilah Ismail yang sedang lewat dengan 30 sikal. Dijual. Itu dijual, direndahkan. Seorang anak yang kaya raya dengan pakaian yang luar biasa. Ya, Israel kaya ya, Yakub kaya ya. Setuju? Anak yang dimanja, yang tidak pernah kerja keras, tetapi harus masuk ke sumur dan dijual sebagai budak orang kepada orang Ismail. Harganya saya nggak tahu, 30 sikal itu murah tuh. Saya belum hitung. Biasanya saya hitung. Penuh kesabaran untuk melalui prosesnya. Dia harus melupakan. Ya, pada saat dia mau dibunuh, dia terbuang, dia terlupakan. Tetapi dia tetap taat untuk melakukannya, melalui prosesnya. Dijual
dijual dengan 20 shikal ya, 20 shikal kepada kafilah orang Ismail. Kemudian dia begini, setelah dijual, yang awalnya dia seorang anak yang kaya raya, nggak pernah bekerja, dia harus tetap bekerja. Next ya, bekerja keras dan berintegritas. Gak pernah kerja, jadi budak. Kalau nggak kerja, ya dipecut, betul? Sehingga dia bekerja keras sebagai budak. Nah, ada Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pengawal pegawai istana, kepada pengawal raja. Kenapa sama orang kafilah Israel dijual lagi kepada Potifar? Di situ dia bekerja lagi dengan penuh dedikasi, dengan penuh pengabdian sebagai budak. Dia penuh dengan integritas. Karena apa? Pada saat istri Potifar tertarik kepadanya dan merayu untuk bisa tidur bersama dia karena farasnya yang elok, ganteng seperti saya. Dia harus menunjukkan integritas dirinya sebagai anak yang takut akan Allah. Dia tinggalkan meskipun dia difitnah. Dia tidak membantah meskipun harus dimasukkan ke penjara. Dia lalui prosesnya sedemikian rupa. Tidak pernah mengeluh, taat dan bekerja. Tidak pernah lalai, tetap melakukan apa yang dilakukan dengan penuh integritas. Bisakah kita seperti itu? Di dalam kondisi kita terbuang, di dalam kondisi kita tidak diperhitungkan oleh siapa saja, bisakah kita sabar dan taat? Bisakah kita tetap bekerja dan keras? Bisakah kita tetap berintegritas? Atau jangan-jangan kita menyalahkan Tuhan? Kok gini ya Tuhan? Katanya Engkau memberikan mimpi bahwa matahari, bulan dan 11 bintang menyembah aku. Kenyataannya kok aku budak. Bisa dibayangkan, kalau kita mendapatkan janji sesuatu yang besar, tapi kenyataannya kita sebaliknya. Itulah Yusuf. Dia dimimpikan 2 kali dengan hal yang luar biasa. Kenyataannya budak. Sampai pada akhirnya Mazmur 115:17 mengatakan, ketika dia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang dari mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Kita tahu rencana Allah tidak mungkin gagal. Rencana Allah tidak mungkin tidak tercapai. Meskipun harus dilalui 13 tahun dengan situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, tetapi Mazmur mencatat bahwa Yusuf orang yang diutus Tuhan mendahului sang saudaranya yang sampai terjadi kelaparan. Yusuf, ya kita tahu kisah ini, dia sudah mempersiapkan semuanya itu. Ya. Awalnya dia apa? Apakah langsung? Enggak. Pada saat dia masih menjadi budak dan di penjara karena difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara. Dia juga melayani, bekerja dengan sepenuh hati. Terbukti dari juru minum dan juru roti, mereka juga masuk penjara dan Yusuf melayani. Di situ terjadi sesuatu yang luar biasa karena Yusuf menafsirkan mimpi tukang roti dan juru minuman itu sampai akhirnya dia masuk kepada Fir'aun dengan hikmat ilahi yang diberikan kepadanya. Disitulah dia mulai menjadi orang pertama. Setelah dewa, Mazmur mencatat seperti itu. Yusuf yang diutus Allah. Namun tidak berhenti di situ. Ada satu karakter lagi yang luar biasa. Yusuf adalah orang yang pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Pantang menyerah bukan pasrah. Apakah kamu bisa memahami pantang menyerah, berserah dan pasrah? Bisa dipahami berserah beda dengan pasrah? Saya berserah itu adalah satu tindakan aktif, bukan pasif. Berserah itu artinya menukar semua kelemahan yang ada pada kita pada kekuatan dan kedahsyatan Allah. Saya ulang, berserah itu artinya menukar semua, menukarkan semua kelemahan kita, kekurangan kita dengan kedahsyatan Allah. Bagaimana disebut dengan aktif, Pak? Aktif tetap melangkah,
dan membiarkan Allah sendiri yang bertindak. Itulah yang dialami Yusuf. Berserah, dia tetap melakukan pekerjaannya dengan penuh integritas, tetap taat, dan membiarkan Allah yang bekerja lebih lanjut. Itu yang dikuat. Yang pertama, hasil dari berserah itu seperti itu. Tetap membiarkan, ya, Allah berkarya dengan luar biasa. Ketika masih ingat sejarah, ketika Jepang, negara Jepang dibom oleh negara kedua kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Sejarah mencatat kemudian Jepang menyerah kepada Sekutu. Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada saat itu Jepang masih di Indonesia, ada kan? Dengan persediaan untuk ada nggak? Ada. Kenapa orang Indonesia memproklamirkan Indonesia menjadi merdeka? Apakah tidak takut dengan Jepang yang masih membawa senjata? Pada saat vacuum of power, itu yang dikatakan berserah aktif. Dia memproklamirkan kemerdekaannya. Bukannya Jepang kamu sudah menyerah ya kepada Sekutu, ayo ngopi di sini. Walaupun masih di dalam ancaman tentara Jepang, tetapi bangsa Indonesia tahu kalau Jepang sudah menyerah. Dia memproklamirkan kemerdekaannya. Karena kalau tidak, Sekutu akan segera datang dan Belanda ada di dalamnya. Betul kita diajarkan itu? Sana. Pada saat Allah sudah memberikan kemenangan di atas kayu salib, bahkan kita memproklamirkan tujuan Allah dan mimpi Allah di dalam kehidupan kita. Tinggal kita berani atau enggak. Meskipun kita tahu kuasa iblis ada di sekitar kita. Minggu depan saya coba di situ, judulnya adalah Testimony of Kirasa. Jadi kesaksian Kirasa. Saya mengulas orang yang dirasuk setan itu dipakai Allah luar biasa. Bisakah kita memproklamirkan bahwa kita sudah berkemenangan seperti ini? Itulah kenapa disebut sebagai berserah itu adalah tindakan aktif. Kalau pasrah itu pasif, sebenarnya Jepang menyerah, ya sudah biarin aja ya ngopi, selesai. Tetapi Indonesia tidak begitu. Berserah itu adalah tindakan yang aktif. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, hasilnya pada saat itu adalah tidak khawatir. Tidak khawatir. Kalau orang yang khawatir itu tidak punya iman, orang yang khawatir itu tidak mengenal Tuhan, orang yang khawatir itu tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Bilangnya percaya pada Allah, namun kenyataannya tidak percaya kepada Allah. Itu adalah antang menyerah. Yang kedua adalah artinya tidak pernah khawatir. Ya, Matius 10:28, Lukas 12:5, bisa dikatakan seperti itu. Artinya tidak khawatir itu kenapa? Kalau saya cerita tentang orang cerita tentang bagaimana dia bisa menerbangkan pesawatnya, mungkin juga tidak bisa menerbangkan, tapi mengerti banyak tentang dunia aviasi. Kalau pesawat sekarang ini itu dirancang untuk anti turbulensi. Turbulensi tahu ya? Sudah dirancang itu. Jadi pesawat dengan kecanggihan sekarang ini itu tidak mudah jatuh karena turbulensi. Saya mendengar dari mereka yang mengerti tentang teknologi aviasi, sehingga tidak mungkin pesawat jatuh karena turbulensi. Apalagi pesawat yang besar. Sudah. Pesawat yang besar, yang luar biasa besar, yang menampung 800 penumpang. Pesawat menampung 800 penumpang. Iya, seperti Airbus A330 atau Boeing 747. Itu pesawatnya besar banget, bisa menampung 800 orang penumpang. Kalau ngerti aku, dengan pesawat yang besar, gak mungkin jatuh karena turbulensi. Tetapi ada satu peristiwa orang naik pesawat yang sangat besar, taruhlah A380 atau Boeing 747, terkena turbulensi, pesawat goyang. Orang di sekitarnya pada menjerit, menyerukan nama Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semua menyebut nama Tuhan. Itu sembarangan. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Konghucu, ada yang lain sebagainya, menyebut Tuhan masing-masing untuk bisa diselamatkan.
Semestinya seorang yang mengerti aviasi itu tidak takut, oh nggak mungkin jatuh, karena apa? Dilengkapi dengan teknologi anti turbulensi. Mestinya begitu kan? Tetapi pada saat sekitarnya semua pada takut, orang ini juga takut, juga gemetar, orang ini juga menyebut-nyebut nama Tuhan, karena di sekitarnya pada ketakutan. Jangan bilang walau 1000 lebah di sisiku dan 10.000 kita sendiri bilang, lu COVID kejatuhan pedih. Pada zaman COVID itu saksinya seberapa besar iman kita. Saat 1000 lebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, kita pedih diri. Saya 3 tahun lebih itu bekerja di COVID untuk menjadi relawan. Masukan iya, training iya, mendidik iya, memberikan vaksin iya. Karena waktu itu saya punya jabatan cukup sehingga saya bisa minta gubernur 10.000 vaksin. Yang saya vaksin sampai Boyolali, Lamongan dan Lumajang. Saya setiap hari waktu zamannya Delta, saya dengan perusahaan menyumbang 1.000 peti jenazah. Ada foto-fotonya kalau mau lihat setelah ibadah ini. Jadi saya ambil 1.000 peti jenazah, itu zamannya Delta. Saya setiap hari di rumah. Dan puji Tuhan saya tidak akan. Jadi kalau kita mengerti kenapa? Waktu itu setiap hari saya mesti harus pakai air garam hangat, keluar di sini, keluar di sini, bolak-balik seperti itu. Jadi saya yakin saya tidak akan mengerti. Orang yang mengerti aviasi ini juga mestinya demikian. Enggak takut karena apa? Tahu teknologinya. Di situ dia diingatkan ada suatu anak kecil ketawa-ketawa pada waktu turbulensi. Setelah keluar dari turbulensi, tanya kenapa dia ketawa-ketawa? Kayak main ayunan, oh. Anak kecil itu tidak tahu turbulensi, tetapi dia mengatakan kayak main ayunan, oh. Artinya apa? Meskipun tidak tahu apa-apa, tapi kita tahu pasrah, berserah maksudnya kepada Tuhan, dan kita menikmati di tengah badai. Ojo nyanyi dong. Seperti itu. Oleh karena itu, Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena tidak punya pengenalan akan Allah, kita binasa. Karena kita mengalami ketakutan, orang yang ketakutan, kuat, tidak punya iman, tidak mengerti janji Allah, tidak bisa memahami kehendak Allah yang terjadi. Sehingga pada saat sesuatu peristiwa mengalami dalam dirinya menjadi tawar. Hosea mencatat umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak punya iman, artinya juga tidak mengenal Allah, tidak percaya janji-janji Allah, tidak percaya mengingkari Tuhan. Walaupun di mulut mengatakan menyanyikan pujian, tetapi dalam tindakan kita koreksi. Saya ngomong ya bukan dulu ya. Tapi kita bisa merindukan hal ini dalam kehidupan kita. Pada saat dia mengetahui bahwa pesawat itu tidak mungkin jatuh, mestinya dia tenang dan bisa memberikan ketenangan kepada yang lain. Tenang Bapak Ibu, karena pesawat ini dilengkapi dengan teknologi yang canggih, gak akan muncul, gak akan jatuh karena turbulensi. Harus diingatkan dengan dua anak kecil, kayak main oh. Ayo, mau sukses dalam kehidupan kita, apakah kita baru saudara kita lakukan hal yang seperti ini? Yang ketiga adalah berusaha dengan maksimal, karena tidak hanya menyerah dong, tetapi harus dilakukan dengan usaha, berusaha dengan maksimal. Kolose 3:2-3:5 ayat yang sering kali kita bahas. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat di sini, kalau kita mulai dari ayat yang ke-22, saya bacakan dulu di ayat 22, saya baca 3:22. Dikatakan, hai hamba-hamba, hai Tuhan yang ada dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk di hadapan mereka dengan tulus hati dan dan semua ayat 3:23. Apapun yang berbuat, sudah dikatakan untuk taat, baik yang bekerja. Paulus memperingatkan kepada jemaat di Kolose, mereka yang bekerja kepada seorang tuan, karena perusahaan juga tentu ada, ya ada sekarang juga ada gitu kan.
untuk senantiasa melakukan pekerjaannya kepada tuannya seperti kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan berusaha dengan maksimal meskipun tidak berusaha sendiri. Kalau berusaha sendiri ya wajib. Sebagai pekerja ya harus maksimal. Tidak sembarangan. Ternyata kebiasaan nek ono bose kerja keras, gak ada bose itu gak ada sekarang aja. Dari zaman dulu sudah ada. Kenyataannya kita menulis begitu. Itu berarti zaman dulu juga ada seperti itu. Nah kita sebagai pekerja bagaimana? Saya bekerja 33 tahun lebih. Dan setiap saya orang cari, itu berarti saya memberikan satu kesaksian yang baik. Sehingga pada saat saya kosong, orang cari untuk memberi pekerjaan kepada saya. Artinya pada saat kita tidak melakukan pekerjaan itu tidak setengah-setengah, dengan seluruh dedikasi kemampuan kita, memanfaatkan segala potensi yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi satu kesaksian yang luar biasa, mengembangkan talenta dengan belajar, berlatih, dengan hikmat pengetahuan supaya kita beriman, pengetahuan kita tetap bertambah dan tetap fokus pada sasaran dan tujuan kita. Itulah yang dikatakan bekerja dengan maksimal. Kalau kita melaksanakan, kalau kita tidak takut kepada Tuhan, tetap melaksanakan pekerjaan walaupun Tuhan tidak ada, itu artinya kita menikmati pekerjaan Allah untuk memuliakan Tuhan. Bukan semata-mata karena kita diawasi, bukan semata-mata karena jabatan, bukan semata-mata karena gaji, tetapi kita taat dalam segala hal. Tidak perlu diawasi. Motivasinya bukan gaji. Apa? Karena takut akan Tuhan. Artinya apa? Pada saat saya mau bekerja, saya bisa memberikan kesaksian yang baik bagi orang di sekitar. Gak cuma ngomong ke kami. Sehingga dikatakan, hai takuti dan Tuhan bukan di hadapan mereka. Satu yang tidak ada. Sehingga pada saat itu disambung dengan ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Talenta kita full kita berikan. Kita melakukan pekerjaan semaksimal kita bisa, sambil kita juga memaksimalkan potensi dengan belajar. Jadi bukan setengah-setengah, melakukannya bukan setengah-setengah, melakukan dengan penuh dedikasi, penuh dengan segala sesuatu. Karena apa? Dia mengetahui segalanya. Ayat 24 katakan, Tuhan yang menerima bagian yang Tuhan kita sesungguhnya adalah Tuhan kita sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan mengetahui segalanya, maka kita harus melakukannya untuk Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Masih ingat perempuan tentang talenta? Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5 talenta dia mencatat dengan sepenuh hati sehingga bisa menghasilkan. Yang 2 talenta seperti itu, karena 1 talenta itu jumlahnya cuma besar. 1 talenta dia membayar tidak ada tuannya, karena tuannya sedang bepergi, tuannya sedang tidak di tempat. Dia bekerja dan tidak Tuhan. Dia menghasilkan dan memberikan bersama. Ini hasilnya. Sehingga Tuhan yang berkata, sapaslah hambaku yang baik dan setia, melakukan yang terbaik, diberikan hal-hal yang luar biasa. Tanpa diketahui Tuhannya, dia melakukannya. Sehingga 25 dikatakan bahwa kita juga harus bertanggung jawab kepada perbuatan sendiri. Gak ada orang yang nanggung perbuatan kita. Kalau kita buat salah ya nanggung sendiri. Kalau kita kena sanksi ya kita sanksi sendiri. Ya mungkin ada yang sanksi rombongan, dianggap ikut serta. Tetapi pada dasarnya setiap orang itu menanggung masalahnya sendiri-sendiri, bertanggung jawab sendiri. Karena Tuhan tidak peduli itu atasan atau bawahan, ya.
Tetapi setiap orang baik atasan maupun bawahan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sendiri. Melakukan promosi diri sendiri. Oleh karena itu, lakukanlah pekerjaan yang benar, baik dan benar dan bertanggung jawab. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat di sini, dimulai dari mimpi yang bukan kita ciptakan, tetapi mimpi yang dari Allah. Abraham mimpinya dari Allah. Dia harus keluar. Dia menukar semua keterbatasan dan kelemahannya. Yusuf menukar keterbatasan dan kelemahannya dan menjadi satu visi dengan Allah dan membiarkan Allah bekerja dengan luar biasa. Yusuf tidak takut gagal, bukan alergi kegagalan, karena kita melihat pada saat dia dimasukkan dalam sumur, pada saat dia dijual sebagai budak, orang melihat itu sebagai kegagalan. Dia bisa protes, katanya aku menjadi raja, katanya aku disembah, kenyataannya budak yang disuruh-suruh. Itu antara bumi dan langit. Dia bisa saja protes. Tetapi kita lihat di sini, dia tetap maju terus bersemangat. Dia tidak memandang sebagai kegagalan, tapi suatu batu pijakan, tetap bersemangat dan tetap belajar untuk mencapai apa yang menjadi rencana Allah, mimpi Allah dalam kehidupannya. Nah, semua itu didasarkan kalau kita lihat bahwa sendiri adalah dengan landasan takut akan Allah. Abraham tidak bisa melihat karena di dalam perintah dia terbatas, dia bisa melihat. Dia harus keluar dari kota nyamannya. Dia keluar dari keterbatasannya, keluar dari ketakutannya, keluar dari keadaan yang dia tahui, keluar dari segala kelemahan, keluar dari kelemahan diri sendiri, dan melihat tentang karya agung Tuhan yang luar biasa, bekerja dengan maksimal, dengan luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan lihat kelemahan. Lihat mimpi Allah yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Lihat rencana Allah yang Tuhan mau tetapkan dalam hidupmu. Jadilah kita sebagai penggenap dari setiap rencana Allah. Bila Allah akan memberikan hasrat dalam kehidupan kita. Allah akan menuntun kita untuk masuk di dalam rencananya. Amin. Siap untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Jangan heran, jangan takut, tetapi Allah yang memberikan hal-hal besar terjadi dalam hidup. Saya undang kita berdiri kami untuk mengucap devosi begitu. Maju ke depan, saya ayat terakhir membacakan ayat terakhir tadi. Lalu, ya silakan devosi leader, sehingga untuk mempersiapkan ayat terakhir di sini. Yang berdasarkan takut akan Tuhan adalah permulaan. Mazmur 25 ayat 12 katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya pada saat kita takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan mimpinya kepada kita. Pada saat kita takut akan Tuhan, ada permulaan segala hikmat. Ada permulaan hikmat yang Tuhan berikan tahu, menimbulkan hasrat, menimbulkan keinginan untuk kita melangkah maju. Itu mimpi dari Tuhan. Dan pada saat kita bisa menangkap maksud Tuhan, menangkap mimpi Tuhan, menangkap hasrat yang ditimbulkan Tuhan, maka Tuhan menjadikan kita naik dan tidak pernah turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu kan nyata dalam hidup kita. Maka sekarang mari kita berdoa pada Tuhan. Takut akan Tuhan permulaan iman. Dan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang harus ditempuhnya. Amin. Mau? Haleluya. Puji Tuhan.